Seringkali keterbatasan menjadi alasan seseorang tidak mau melakukan sesuatu. Bahkan, tak sedikit yang menggunakan kekurangan itu untuk meminta belas kasihan dari orang-orang. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Lukito. Meski lemah secara fisik, pria bernama lengkap Samuel Lukito Budiharjo tidak mau menyerah dalam menjalani kehidupannya. Lukito lahir pada tanggal 4 Februari setengah abad yang lalu di Jakarta. Secara normal, Lukito kecil juga menjalani kehidupan layaknya anak-anak seusianya. Dia bermain, sekolah, bahkan telah bisa menyetir mobil pada usianya yang ke-13. Nah, waktu dibawa ke dokter, di situ baru pertama kali saya tahu bahwa ternyata saya menderita sakit yang namanya juvenile rheumatoid arthritis. Jadi, rematik tulang yang menyerang anak remaja. Saat itu, dia masih merasa sehat dan meragukan vonis dari dokter. Namun, seiring waktu berjalan, kondisi badannya mulai melemah. Dia mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya, mulai dari kaki, perut, sesak di dadanya, dan terus naik sampai ke kepala. Beberapa kali dia mencoba mengakhiri hidupnya. Berbagai cara telah dilakukannya untuk mencapai tujuannya itu. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Lukito semakin terpuruk. Di saat itulah, ada seorang yang bernama Timotius Arifin datang dan menyaksikan hidupnya kepada Lukito. Timotius bercerita bahwa dia pernah berada di situasi yang sama. Dia juga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Lalu dia bilang begini, saya pernah mengalami seperti kamu. Saya pernah mau dioperasi. Tapi saya berseru, saya juga nggak percaya Tuhan dulu. Saya berseru, saya minta Tuhannya istri saya, katanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia minta. Dan hari itu akhirnya dia dijamah. Waduh, waktu saya dengar begitu, hati saya tersentuh. Dan saya berpikir gini, Tuhan, kalau Pak Arifin bisa Tuhan jamah, Tuhan jamah saya, Tuhan jamah saya, jamah saya. Sejak saat itulah Lukito berubah. Pengharapan muncul dan dia kembali bergairah menjalani hari-harinya. Meski telah mampu bangkit dari keterpurukannya, Lukito tidak semudah itu menjalani kehidupan. Rasa minder dan tertolak beberapa kali menyerangnya. Namun Lukito terus belajar untuk tidak hidup meratapi kekurangannya itu. Satu kali dia pernah menyaksikan kebangkitannya itu kepada seorang rekan di Surabaya. Dan kesaksiannya berhasil menyelamatkan nyawa orang tersebut. Jadi saya bilang, sini saya bicara. Dan dia bilang oke, dikasih. Saya nggak kenal orang ini. Lalu saya ngomong, kamu mau bunuh diri ya? Saya pernah mau bunuh diri 3 kali, saya bilang. Kamu putus asa? Saya pernah putus asa, saya bilang. Tapi jangan pernah coba-coba membunuh diri, karena saya pernah membunuh diri. Kalau seandainya saya bunuh diri, hari itu saya mati, saya nggak akan melihat kebaikan Tuhan hari ini. Bagi Lukito, adalah sebuah anugerah ketika dia menikah dengan Mira Suryadi pada tahun 1990 dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki, William dan Ivan Suryabudi. Padahal, dokter memvonisnya tidak bisa memiliki anak akibat pengobatan yang dijalaninya. Sampai saat ini, kedua anaknya tumbuh normal dan sehat. Lukito dapat menjalani kehidupan layaknya orang normal lainnya. Sehari-hari Lukito bekerja sebagai seorang gembala di sebuah gereja di Bilangan, Jakarta Barat. Meski kondisinya seperti itu, dia tetap mampu untuk memimpin puluhan karyawan. Kepemimpinan Pak Lukito, kalau saya ambil satu kalimat, satu kata lah ya, menyejukkan. Dia benar-benar pemimpin yang mampu menyejukkan suasana hati dia. Dia benar-benar orang yang sangat pintar dan perhatian. Lukito membagi 3 hal bagaimana dia bangkit dari keterpurukannya dan hidup 180 derajat saat ini. Yaitu yang pertama, ketika saya mengenal Tuhan. Ketika hubungan saya terkonek kembali dengan Tuhan. Yang kedua adalah saya selalu belajar untuk
mau ada mengalami kemajuan. Jadi saya nggak pernah mau berpuas diri. Saya selalu harus ada kemajuan, harus ada kemajuan. Itu yang terus mendrive saya, mendorong saya untuk maju. Dan yang ketiga, saya mau juga hidup saya bukan hanya untuk diri saya, tapi saya mau hidup saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Masa lalu memang tidak dapat kita ubah. Namun, jangan hidup menyesalinya di masa sekarang. Esok hari ditentukan oleh respon kita pada hari ini. Dari Tangerang dan Jakarta, Tim Liputan V Komentar melaporkan.